Wabarakatuh. Semangat pagi para pejuang masuk perguruan tinggi negeri ya melalui jalur SNBP. Nah, saat ini kita kembali membahas tentang SNBP, bagaimana trik-trik agar bisa lolos SNBP sebelum nanti setelah itu nanti ada SMBT. Sekarang SMBP 2025. Nah, ini penuh misteri yang belum satu pakar pun yang bisa mengungkapkan secara keseluruhannya. Kenapa ini yang nilainya bagus tidak bisa lolos? Kenapa ini yang nilainya pas-pasan, nilainya rapat pas-pasan malah justru lolos? Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi kelulusan itu sendiri. Nah, di sini sebagai faktor pendukung tentunya ada sertifikat ya yang bisa digunakan untuk pendaftaran SMBP 2025. Sertifikat apa saja yang berguna? Nah, sertifikat apa saja yang bisa digunakan untuk apa itu untuk sebagai tambahan ya, bahan tambahan untuk penunjang agar lolos SMBP. Nah, ini akan saya kumpas ini beberapa sertifikat yang bisa digunakan dan sertifikat yang tidak bisa digunakan untuk penunjang siswa eligible ya. Nah, tentunya melalui jalur SMBP 2025. Yang pertama adalah sertifikat yang bisa digunakan adalah sertifikat Olimpiade Sains Nasional ya, atau dikenal dengan OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ya, ini adalah sertifikat yang diperoleh dalam kompetisi ya di tingkat nasional bagi pelajar ya, terutama pelajar SMA yang kita bahas di sini ya. Pelajar SMA sederajat, SMA, SMK, MA sederajat. Nah, jadi kalau punya sertifikat ini, maka sertifikat ini bisa digunakan untuk sebagai bahan tambahan ya untuk penunjang kelolosan dalam SMBP. Tentunya sertifikat juara ini ya, sertifikat juara, bukan sertifikat sebagai peserta, tetapi sertifikat yang bisa digunakan ini adalah sertifikat juara, juara 1, juara 2, juara 3. Nah, ini OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Yang kedua adalah sertifikat dari O2SN. Nah, olahraga ya. O2 itu artinya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang tentunya diadakan di jenjang SMA ya, SLTA ya, dan diadakan secara rutin setiap tahunnya. Ini sudah menjadi agenda nasional secara rutin ya. Beberapa kategori yang didaftarkan antara lain adalah senam ya, badminton, ada renang, ada pencak silat, ada karate, dan ada cabang atletik. Nah, ini bisa digunakan. Ini bisa digunakan untuk penunjang sebagai peserta SNBP tahun 2025. Nah, ini silahkan cek siswa-siswinya, putra-putrinya, atau teman-teman kelas 12 yang menyimak video ini, silahkan diperhatikan ya. Yang ketiga adalah sertifikat festival dan lomba seni siswa nasional FLS 2N. Sertifikat festival dan lomba seni siswa nasional. Nah, dapat pula menjadi salah satu berkas yang bisa mendukung penilaian dari SNBP ini ya. Sertifikat ini diperoleh dengan tentunya menjadi juara ya, bukan peserta ya, tetapi menjadi juara pada Olimpiade bidang seni dan budaya yang diadakan untuk masing-masing jenjang itu sudah ada ya, baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA atau SLTA. Nah, ini bagi yang memiliki sertifikat FLS 2N ini bisa digunakan. Nah, ini sangat
sangat bisa mendukung ya, sangat bisa mendukung untuk memperoleh untuk lolos SNBP. Yang keempat sertifikat kita bahas adalah sertifikat lomba LKTI dan ISEI. Sertifikat lomba ya, karya tulis ilmiah. Nah, ini biasanya sering diadakan ini ya, melalui perguruan tinggi itu biasanya lomba karya tulis ilmiah ini sering diadakan ya. Lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh pihak kampus dan dapat diikuti oleh siswa SMA dan sederajat ya. Untuk poin-poin pertama ini sertifikat juga tentunya sertifikat juara ya. Sertifikat juara ini bisa disertakan dalam berkas proses SNBP agar mendapatkan nilai tambah ya. Ketika nanti ada nilai yang draw, mungkin sama, rata-ratanya sama, semua sama, ini bisa menjadi nilai tambah. Nah, ini sangat berpengaruh sekali untuk bisa lolos ke SNBP. Nah, lalu yang kelima, ini sertifikat apa? Yang kelima adalah sertifikat lomba kompetisi olimpiade ya, debat, cerdas cermat, baris berbaris dan lain-lainnya. Nah, ini meliputi tingkat kabupaten ya, mulai kabupaten, nasional dan internasional. Nah, ini jangan lupa ya, ini debat ini bisa juga sertifikat digunakan ya. Terus cerdas cermat. Nah, cerdas cermat ini juga bisa digunakan. Jadi, ini berpeluang sekali ya untuk mendapat nilai tambah dengan melampirkan sertifikat. Sekali lagi, sertifikat juara bukan peserta ya. Sertifikat juara bukan peserta. Nah, yang selanjutnya adalah yang keenam, sertifikat pengurus OSIS ya, MPK dan ekstrakurikuler. Nah, pengurus OSIS ini harus di SK-kan ya, harus minta SK dari kepala sekolah ya, agar sertifikatnya ini bisa digunakan ya. Harus ada SK yang menyatakan bahwa anak ini adalah pengurus OSIS ya, meliputi pengurus harian, ketua, sekretaris, bendahara, dan ada juga ekstrakurikuler. Nah, ini juga bisa digunakan. Nah, yang terakhir adalah sertifikat keahlian. Ya, sertifikat keahlian. Ya, ini adalah biasanya ini diperoleh atau didapatkan oleh anak-anak SMK ya. Anak-anak SMK. Nah, ini biasanya bisa mendapatkan sertifikat ini ya. Nah, untuk itu pastikan teman-teman semuanya, adik-adik dan Bapak Ibu guru bisa menyampaikan hal ini sebelum finish ya, pengisian PDSS ya, pengisian data siswa dan sekolah ini berakhir. Nah, saat ini masih hari kedua pengisian PDSS. Nah, karena jenjang waktu pengisian PDSS kurang lebih 1 bulan. Nah, inilah sertifikat-sertifikat yang bisa digunakan untuk pendaftaran SNBP 2025. Untuk itu semangat berjuang, terus berjuang, jangan lewatkan kesempatan bagi adik-adik yang mau ikut, yang mau yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ingat, kesempatan ini hanya datang 1 kali seumur hidup ya. Seumur hidup hanya datang 1 kali ya, untuk ikut menjadi peserta SNBP. Dan ini adalah gratis, yang sebenarnya berbayar tetapi ditanggung oleh pemerintah ya. Kalau nanti teman-teman adik-adik ikut SNBT, nanti sudah berbayar. Dan ini kesempatan ini sangat-sangat penting sekali. Jangan dilewatkan. Bapak Ibu juga harus bisa memberi motivasi kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya, siswa-siswinya untuk ikut SNBP
ya, jalur prestasi ini ya, dengan menggunakan rapot ya, baik e-rapot ataupun rapot yang masih kertas ya. Ini sama saja, sama-sama memperoleh kesempatan. Sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan ini. Semua siswa yang mau ke perguruan tinggi negeri ini harus ikut ini ya. Harus ikut ini selama kuotanya masih ada. Ingat, 40% untuk akreditasi A, 25% untuk akreditasi B, 5% untuk akreditasi C, atau sekolah yang belum terakreditasi itu juga mendapatkan kuota 5% dari jumlah siswa kelas 12. Terima kasih, semoga sukses lolos SNBP 2025. Jangan lupa bagikan video ini agar bermanfaat bagi orang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.